Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau bertanya, apakah hukum tentang induksi laktasi dalam Islam dan masih berhubungan dengan anak asuh? Sang anak ini nanti apakah bisa dikatakan sepersusuan karena didapat dari ibu angkat yang air susunya dikeluarkan melalui proses induksi laktasi? Karena sebelumnya belum pernah punya anak dan melahirkan. Sekiranya Buya berkenan untuk bisa menjawab karena kategori hukum fikih baru yang beredar di kalangan masyarakat sekarang. Jazakumullah khairan Buya. Yang pertama masalah anak angkat sama anak asuh dulu ya. Anak angkat dalam arti mengambil anaknya orang, kemudian nasabnya dirubah, itu yang nggak boleh. Kalau sekedar merawat, sampai maksimal sempurna, sampai menjadi orang sukses, sah. Bahkan itu yang dianjurkan, tapi jangan merubah nasab. Kemudian setelah itu, memang kalau kita mengambil anaknya orang, sebisa mungkin dijadikan mereka itu mahram atau yang mahram. Misalnya kalau Anda, semoga Anda ini diberi karunia putra putri. Kalau seandainya ada seorang suami istri tidak punya anak, kemudian ingin mengambil anak, maka hendaknya yang perlu diperhatikan sisi kemahraman. Supaya rumah itu nggak ada maksiat di kedepan hari. Contoh, jika keluarga suami istri menghendaki anak laki-laki, maka hendaknya diambil dari keponakan atau yang mahram dengan istri. Kalau ternyata keluarga itu menghendaki anak perempuan, maka hendaknya diambil perempuan yang mahram dengan suami. Misalnya keponakan suami, sehingga keponakan suami mahram sampai kapanpun, tidak batal wudhu. Dengan istri sama-sama perempuan. Harus ini diperhatikan sisi ini. Ini diutamakan cara semacam itu. Kalau nggak ada, harus punya kewaspadaan bahwasanya setelah mereka sudah sampai umur yang membangkitkan syahwat, maka akan diberlakukan karena lawan jenis kemahraman tadi, hukum-hukum kemahraman. Haram melihat auratnya, haram berduaan, dan seterusnya. Ini harus waspadai bagi orang yang memungut anaknya orang. Secara umum memungut adalah bagus, istimewa, menolong orang. Tapi ingat, harus ditinjau sisi hukum. Cuman kadang karena merawat dari kecil sudah terbiasa seperti anaknya sendiri. Biarpun demikian, kalau memang mereka bukan mahram, wahai ibu yang solehah, dia laki-laki yang enggak rawat, maka harus ada kewaspadaan di sini. Harus dijalankan syariat, nggak boleh tidak. Kemudian ada cara lain, menyusui. Nah ini, tadi menyusui, rupanya suami istri nggak punya anak. Bagaimana kalau ternyata sang ibu ini kemudian mengambil satu anak disusui? Dengan proses tadi, prosesnya adalah minum obat dan sebagainya sampai keluar air susu. Karena dia tidak pernah melahirkan, maka tidak ada air susu. Ini pernah ditanyakan waktu itu ya, tentang seorang anak perempuan, anak gadis, tiba-tiba dia minum obat, keluar susu, kalau nyusui bagaimana? Jawabannya adalah sama. Bahwasanya karena memang keluar air susu, maka wanita tersebut kalau menyusui anak, syaratnya yang disusui adalah pertama kurang 2 tahun umumnya, sebelum 2 tahun umurnya. Masih di bawah 2 tahun yang pertama. Susuannya adalah tidak kurang dari 5 kali susuan. 5 kali susuan dinyusui, dilepas. Nyusui lagi, lepas. Nyusui lagi, lepas. Sampai 5 kali susuan. Kemudian, maka wanita tersebut biarpun proses untuk mengeluarkan susu adalah dengan obat-obat dan sebagainya, dirangsang dengan obat itu, maka ibunya menjadi ibu susuan. Kalau anak gadis perawan juga sama. Anak gadis jadi ibu susuan, bisa. Cuman kalau anak gadis permasalahan sampai di situ karena nggak punya suami. Tapi yang ini dipertanyakan lagi, lah suaminya ini apakah bisa menjadi bapak susuan? Oh, nah ini pertanyaan tambahan. Suaminya harus menjadi ayah susuan. Imam Khatib Syarbini menjelaskan bahwasanya baru nisbat yang punya susu itu adalah syaratnya melahirkan, baru suami itu dianggap punya susu. Maka dari sisi ini, maka sang suami itu tidak dianggap sebagai ayah susuan karena sang suami belum menjadi sebab kelahiran itu sang istri. Kelahiran yang halal ya, kalau anak zina nggak masuk di sini. Misalnya ada seorang laki-laki menzinai perempuan, lalu perempuan itu hamil, maka dia tidak akan menjadi ayah susu karena nggak sambung. Nggak sambung secara mahram juga nggak sambung. Jadi wanita tersebut bisa menjadi ibu susuan, tapi ayahnya tidak bisa menjadi ayah susuan.
Ini menurut kebanyakan ulama. Cuma di sana dinukil ada pendapat. Dinukil riwayat dari Imam Ahmad dan sebagainya bahwasanya wati cukup hubungan suami istri bisa dianggap menisbatkan kemahraman karena susuan kepada sang ayah. Yang penting sudah terjadi hubungan suami istri. Tapi ini karena ini pendapat yang selain daripada jumhur ya, kita anggap itu adalah pendapat yang lemah. Cuman kalau kita ingin berhati-hati masih bisa. Berhati itu bagaimana? Sudah kita tinggalkan dulu pendapat ini. Mohon maaf saya nukil dari Imam Ahmad, mungkin ada kesalahan. Yang jelas ada pendapat seperti itu. Apakah di dalam mazhab Syafi'i yang lemah atau dalam mazhab Malik yang lemah atau dalam mazhab Hanafi yang lemah? Yang jelas ada yang mengatakan bahwasanya wati itu bisa menjadi sebab susu bisa disebutkan kepada sang ayah. Kita pinggirin dulu supaya nggak rancuh. Jadi yang tadi kita kembali. Ibu yang nggak punya anak kemudian nyusuin seorang anak dengan cara bagaimana dengan proses medis sehingga sampai keluar susu, maka ibunya bisa menjadi ibu susuan, tapi sang ayah tidak. Karena ayahnya bukan menjadi sebab, tidak menjadi sebab kelahiran sang anak. Ada pembahasan lain yang mungkin ada tambahan. Jadi ayah susuan itu adalah ayah yang menjadi sebab keluarnya susu sang ibu. Contoh ini supaya ada gambaran di sini. Ada seorang wanita punya suami. Kemudian waktu hamil meninggal dunia sang suami. Setelah hamil melahirkan. Setelah melahirkan Masya Allah susunya banyak. Cuman setelah melahirkan dan dia boleh menikah. Setelah melahirkan nikah lagi dengan suami yang baru. Setelah menikah dengan suami yang baru, ternyata punya suami ternyata susunya banyak banget. Akhirnya nyusui, ada 10 orang disusui sama dia. Maka 10 orang itu anak susuan bagi sang ibu, tapi tidak susuan kepada sang ayah yang suaminya yang baru menikahinya. Karena apa? Sebab keluarnya air susu adalah kelahiran dari bayi dari suami yang pertama. Disinilah yang harus dipahami. Maka yang dikukuhkan tadi bahwasanya ayah daripada wanita suami istri yang tidak punya anak tadi, ayahnya sang suami tidak bisa menjadi ayah susuan bagi sang anak karena keluarnya air susu bukan disebab karena kelahiran oleh sang suami tersebut, hasil dari dengan sang suami tersebut. Baik, karena ada pendapat yang lemah, seandainya kita mau berhati-hati juga sah saja. Berhati-hatinya begini, urusan kemahroman ya kemahroman, karena ini berat-berat di sana sini ya. Kalau kita anggap itu mahram, nggak boleh saling nggak boleh misalnya kalau memang ayah itu dianggap sebagai mahram bagi sang anak, ya mahram bagi sang anak, berarti dengan anak-anak yang lainnya, anak sang ayah mungkin dia punya anak yang lain juga mahram, sehingga tidak boleh saling menikah. Karena ayahnya ayah susuan. Nah ini harus waspada di hal ini. Kalau kita anggap tidak mahram, kalau dianggap tidak mahram, ya bebas nanti sang ayah ini, anak-anak yang lainnya, anaknya sang ayah ini bisa nikah dengan laki-laki yang disusui oleh istrinya. Seperti itu. Makanya harus hati-hati dalam hal ini. Maka hati-hatinya begini deh. Kalau memang laki-laki itu punya anak perempuan, punya anak laki-laki, jangan dinikahkan dengan anak disusui oleh istrinya. Ihtiyat, hati-hati. Cuman mungkin dalam urusan bergaul setiap hari, anggap saja itu ikut mendapat lemah, ya kayak dianggap mahram, sah-sah saja. Karena sudah sangat dekat dirawat dari kecil. Sebetulnya kami ini pendapat ini karena juga dimunculkan, sengaja kami hadirkan hanya untuk cari solusi saja. Sebetulnya kalau Anda ikut yang pertama, selesai. Adalah tidak sambung, selesai. Selagi tidak sambung, dianggap seperti orang lain, selesai. Nggak ada mahram di situ. Mahram karena susuan. Mohon maaf, ini adalah memang terdapat di dalamnya beberapa permasalahan agak sedikit bulat, sebenarnya tidak bulat kalau Anda paham cara rinci. Itu saja insya Allah. Baik, pendapat yang lemah kita pinggirin, atau pendapat yang kedua, saya tidak katakan pendapat yang lemah, mohon maaf. Pendapat yang kedua, pendapat yang pertama yang kebanyakan jumhur ulama adalah ayahnya tidak bisa menjadi ayah susuan karena sang istri tidak pernah melahirkan dari sang suami tersebut. Selesai. Itu aja yang dipakai. Adapun yang lainnya adalah masalah ihtiyat, hati-hati. Boleh Anda ambil, sah-sah saja untuk berhati-hati. Karena kalau mengambil dianggap mahram akan ngambil satu sikap hati-hati. Semua adalah pendapat ulama yang kita tidak boleh saling meremehkan. Ini saja. Allahu a'lam bissawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.